Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita masih belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan selalu ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Oh iya, jaga jarak dan gunakan masker ketika bepergian dari rumah. Tetap jaga kesehatanmu ya sahabat, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan membaca, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dan mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku secara sistematis. Kedua, melalui percobaan membuat kompor tenaga surya, kalian mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dan mampu menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan mandiri. Mengembangkan penggunaan energi alternatif adalah salah satu wujud nyata sikap cinta tanah air. Nah sahabat, selanjutnya yuk kita baca teks berikut ini. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu, harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, sahabat, lengkapi teks eksplanasi tersebut ya, sehingga menjadi satuan teks yang utuh. Ingat kembali ya, ciri-ciri dari teks eksplanasi, apa saja? Iya, paragraf pertamanya adalah merupakan pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Paragraf keduanya adalah deret penjelas berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Dan paragraf yang ketiga merupakan simpulan dan pesan atau pesan penulis tentang topik tersebut. Sahabat, di dalam bahasa Indonesia terdapat banyak sekali jenis kalimat. Salah satunya adalah kalimat rumpang yang tadi sudah kalian lihat di teks bacaan pertama tadi. Apa itu kalimat rumpang? Yaitu kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi kalimat standar. Melewati kalimat sengaja dibuat untuk menguji kemampuan pembaca untuk mengenali dan menyempurnakan kalimat. Beberapa langkah-langkah untuk melengkapi teks rumpang, antara lain, membaca keseluruhan isi teks dengan benar, menentukan topik atau permasalahan yang sedang dibahas, memperhatikan dan memahami kalimat sebelum dan sesudah pada bagian rumpang pada teks. Selanjutnya, melengkapi bagian rumpang dengan mengaitkan kalimat sebelum dan sesudahnya, dan menggunakan kalimat efektif serta ejaan baku yang tepat. Nah, sahabat, sekarang yuk kita lengkapi kalimat rumpang yang tadi sudah kita baca. Kita kenali di sini temanya adalah tentang teknologi hijau di era globalisasi. Pada paragraf kedua ini sedang membahas
bahwa teknologi hijau yang sedang banyak dibicarakan adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian kalimat selanjutnya adalah mengenai permasalahan lingkungan yang semakin memburuk, dan salah satu cara mengatasinya adalah dengan teknologi yang ramah lingkungan. Nanti kalian tuliskan di buku tulis kalian ya, dan kita coba untuk melengkapi kalimat rumpang ini, mengaitkan dengan kalimat yang di atasnya atau sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Seperti ini, tenaga surya sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi dunia yang saat ini mulai menipis. Jadi kalimat ini terkait dengan kalimat yang sebelumnya dan sesudahnya. Sahabat bisa membuat kalimat yang lain selain dengan ini yang ada kaitannya dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Yuk, sahabat coba semuanya. Nah, sekarang mengapa kita tidak mencoba untuk membuat kompor tenaga surya? Bukankah negara kita cukup merata limpahan sinar mataharinya? Meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, setidaknya bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas. Lakukan percobaan ini dalam kelompok besar, diskusikan, dan buat kesepakatan tentang pembagian tugasnya. Siapkan alat dan bahan secara mandiri dan bekerja samalah dengan semua anggota kelompok. Tentunya dengan kerjasama yang baik dan sikap saling menghargai, akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Perhatikan langkah-langkah untuk pembuatan kompor surya. Bahan dan alat yang diperlukan antara lain 2 kotak berbahan kayu atau triplex atau kardus yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Koran atau sobekan kertas, kemudian kertas konstruksi berwarna hitam, kemudian 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, pembungkus makanan berbahan aluminium atau pelat logam, bisa digunakan ya, tetapi cepat kotor dan harus sering kalian ganti. Kemudian plester atau perekat karet, 8 buah tangkai penyangga, bisa kalian gunakan bambu, kemudian lem tahan panas yang kuat daya rekatnya. Langkah-langkah kerjanya, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar, kemudian isi celah yang kosong tadi dengan sobekan kertas atau koran, fungsinya untuk penyekat atau penahan panas. Kemudian alasi sisi bagian dalam kotak dengan kertas yang berwarna hitam ya, untuk meningkatkan panas di dalam kotak. Kemudian lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya yang terbuat dari pelat aluminium. Beri plester perekatnya supaya kuat pada karton. Kemudian pasanglah setiap pelat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisinya ya, dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Selanjutnya gunakan tangkai penyangga tadi di bagian bawah agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang ya, agar kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Letakkan panci makanan dalam kotak atau wajan. Kemudian tempatkan oven tenaga surya ini atau kompor surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Ujilah kompor tenaga surya yang sudah kalian buat dan tuliskan laporan hasil percobaannya. Berikut ini gambar-gambar tentang cara membuat kompor surya. Oven surya atau kompor tenaga surya adalah perangkat memasak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Kompor jenis ini tidak menggunakan bahan bakar konvensional dan biaya operasinya pun rendah. Organisasi kemanusiaan mempromosikan penggunaannya ke seluruh dunia untuk mengurangi pengundulan hutan dan penggurunan. Ada berbagai jenis kompor surya, semuanya menggunakan panas dari cahaya matahari untuk memasak makanan.
Beberapa prinsip dasar kompor surya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemusatan pada cahaya matahari. Beberapa perangkat biasanya berupa cermin atau sejenis bahan metal atau logam ya, yang memantulkan cahaya digunakan untuk memusatkan cahaya dan panas matahari ke arah area memasak yang kecil, membuat energi lebih terkonsentrasi ke satu titik dan menghasilkan panas yang cukup untuk memasak. Kedua, mengubah cahaya menjadi panas. Bagian dalam kompor surya dan panci dari bahan apapun asal yang berwarna hitam dapat meningkatkan efektivitas pengubahan cahaya menjadi panas. Panci yang berwarna hitam dapat menyerap hampir semua cahaya matahari dan mengubahnya menjadi panas. Secara mendasar, meningkatkan efektivitas kerja kompor surya. Semakin baik kemampuan panci menghantarkan panas, maka semakin cepat kompor dan oven bekerja. Ketiga, memerangkap panas, yaitu upaya mengisolasi udara di dalam kompor dari udara di luarnya akan menjadi penting. Penggunaan bahan yang keras dan bening seperti kantong plastik atau tutup panci berbahan kaca memungkinkan cahaya untuk masuk ke dalam panci. Setelah cahaya terserap dan berubah jadi panas, kantong plastik atau tutup berbahan gelas akan memerangkap panas di dalamnya seperti efek pada rumah kaca. Hal ini memungkinkan kompor untuk mencapai temperatur yang sama ketika hari dingin dan berangin seperti halnya ketika hari cerah dan panas. Berikut beberapa contoh kompor panel surya. Ini ada open panel surya dan ini yang menggunakan bahan panel surya dan ini yang sudah berupa kompor portable dari kompor panel surya. Hai, bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian lebih mudah untuk memahaminya. Namun apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakanlah kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Atau kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Oh ya sahabat, saksikan terus tayangan video ini ya agar kita bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.